Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Novitasari dari kelas akuntansi 6 shift 3 dengan NIM 186220138. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi tentang dari teori akuntansi mengenai stakeholder teori. Teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Teori stakeholder ini mengatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari peranan stakeholder, baik dari internal maupun eksternal, dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari setiap stakeholder yang ada. Stakeholder adalah pihak yang dipengaruhi dan mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya, pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lainnya. Dalam mengembangkan stakeholder teori, Freeman dan Reed tahun 1983 memperkenalkan konsep stakeholder dalam dua model, yaitu yang pertama, model kebijakan dan perencanaan bisnis. Yang kedua, model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen stakeholder. Dalam model kebijakan dan perencanaan bisnis, fokus utamanya yaitu cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan stakeholder-nya. Yang kedua, menurut model tanggung jawab sosial perusahaan dan manajemen stakeholder, fokus utamanya adalah perencanaan perusahaan dan analisis diperluas dengan memasukkan pengaruh eksternal yang mungkin berlawanan bagi perusahaan. Lalu ada kelemahan dan keuntungan menggunakan stakeholder teori. Kelemahannya terletak pada fokus teori tersebut yang hanya tertuju pada cara-cara yang digunakan perusahaan dalam mengatur stakeholder-nya. Yang kedua, perusahaan hanya diarahkan untuk mengidentifikasi stakeholder yang dianggap penting dan berpengaruh, dan perhatian perusahaan akan diarahkan pada stakeholder yang dianggap bermanfaat bagi perusahaan. Mereka yakin bahwa stakeholder teori mengabaikan pengaruh masyarakat luas terhadap penyedia informasi dalam pelaporan keuangan. Keuntungan dari teori stakeholder ini digunakan untuk meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder. Lalu ada bentuk dalam pendekatan stakeholder. Yang pertama ada Old Corporate Relation. Pelaksanaan aktivitas perusahaan dilakukan secara terpisah. Setiap fungsi dalam sebuah perusahaan melakukan pekerjaannya tanpa adanya kesatuan di antara fungsi-fungsi tersebut. Hubungan dengan pihak luar hanya bersifat jangka pendek dan sebatas hubungan transaksional tanpa ada kerjasama untuk menciptakan kebermanfaatan bersama. Pendekatan ini memunculkan banyak konflik bagi perusahaan karena perusahaan secara tidak langsung memisahkan diri dengan stakeholder. Yang kedua ada New Corporate Relation. Pendekatan ini adalah kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh stakeholder-nya, baik internal maupun eksternal. Hubungan perusahaan dengan internal stakeholder dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatan bersama. Sedangkan dengan pihak eksternal stakeholder bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan. Sehingga perusahaan bukan lagi berorientasi pada menghimpun kekayaan sebesar-besarnya, namun lebih kepada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Variabel yang memiliki hubungan dengan teori stakeholder. Yang pertama ada Corporate Social Performance. Variabel ini dapat dijadikan strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para stakeholder akan informasi non-keuangan perusahaan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan.
Semakin baik penerapan variabel ini akan membuat stakeholder memberikan dukungan penuh atas segala aktivitas dan mencapai laba yang diharapkan, serta meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat lokal. Lalu variabel yang kedua adalah knowledge management. Penerapan variabel ini adalah salah satu cara perusahaan untuk menghadapi persaingan dan tuntutan yang semakin tinggi. Pihak stakeholder internal berperan aktif dalam mengelola manajemen, pengetahuan, dan meningkatkan mutu pengetahuan di dalam organisasi, sehingga dapat meningkatkan kinerja manajemen, sehingga mampu mempengaruhi stakeholder eksternal dan yakin bahwa perusahaan tersebut mampu bersaing dalam era globalisasi seperti saat ini dan dapat terciptanya tujuan perusahaan. Sekian penjelasan saya mengenai stakeholder teori. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.